kalau materi yang kayak list, kayak linked list itu udah pada ngerti semua kan ya? Yes. Atau itu nasi buker? Pada ngerti belum? Kayak linked list. Guys, masukin guys. Soalnya implementasinya kayak pakai gituan nanti. Ini jawab dong atuh. Coy, enjoy. Gua ngejelasin dulu deh graph itu apa segala macem. Graph sebenarnya yang modelnya begini, kayak ada titik-titik nanti disambungin oleh garis-garis, ya kan? Kayak gini. Nanti ada klasifikasinya lagi gitu tuh. Ada yang directed, yang ada panah-panahnya itu jadi satu titik bisa ke satu titik yang lain, tapi kayak ditentuin arahnya. Misalnya kayak gini dari satu ke dua gitu. Kalau bisa bolak-balik ya panahnya dua arah gitu. Misalnya kayak gini. Ini directed graph. Ada panah-panahnya gitu. Di gambarnya ada panah-panahnya. Habis itu satu lagi ini ada grafnya, ada bobotnya, tahu nggak? Kalau ada bobotnya tuh kayak gini nih, ada 7, 5, 7. Nah itu disebutnya bobot gitu. Jadi dari satu titik ke titik lain itu ada costnya yang harus dilakukan atau harus apa ya? Ya misalnya kayak jalan dari satu titik ke titik lain ada jaraknya gitu lah. Nah kalau yang nggak pakai kayak ginian, misalnya dihilangin, jadi grafnya kayak gini aja. Nah kalau nggak ada berarti si costnya itu dihitung sama semua. Jadi dari sini ke sini satu, ya ada asumsikan aja lah gitu. Sebut aja jaraknya satu, ini juga satu aja. Jadi si bobotnya tuh sama semua, satu sama lain gitu. Sebenarnya kalau pembagiannya kayak gitu-gitu doang sih. Yang ribet nanti di codingan sama si representasinya ada berapa biji. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Yang tadi panah, terus ada bobot gitu-gitu. Ayo ngomong dong. Siapapun, Cindy. Ini mungkin Zulfikar Ali. Belum ada, Kang. Masih jelas ya? Masih jelas nih? Oke, lanjut lah ya. Nah, kalau dibikin bentuk matematisnya atau bentuk data yang bisa diolah, si graf ini tuh ada dibagi jadi dua. Di sini ada adjacency list sama matrix kayak gitu loh. Jadi representasinya tadi kenapa gue nanya, pada ngerti nggak si list yang si konsep list? Karena dipakai buat salah satu si representasi ini gitu. Dan kebanyakan emang codingan atau di kampus juga kayaknya pakainya yang ini sih, pakai yang list karena datanya lebih bisa diolah. Oke. Si listnya gimana gitu? Listnya sebenarnya simpel. Di sini kayak ada di sini, oh ya gue belum jelasin ini ya. Di setiap titik itu namanya node. Kayak gitulah, ini titik-titiknya namanya node. Node. Nah, si garisnya, bentar, gue juga lupa namanya apa ya. Oh ya, iya garisnya namanya edge. Jadi yang ini namanya node. Node itu si titiknya, edge itu si garisnya nih, yang ini. Yang ini edge namanya. Namanya kayak gitu. Nah, si listnya direpresentasikan ya pakai konsep yang ini. Jadi di sini ada array atau list, serahlah mau nyebutnya apa. Di sini array atau list of si node ini gitu. Jadi di sini ada node 1, node 2, node 3 dan seterusnya. Sampai node 6. Di sini sampai 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
masing-masing dari mereka, masing-masing dari setiap node ini punya edge, punya jalan yang menuju misalnya disebut ini kota, dia bisa menuju si kota lain gitulah. Nah di sini direpresentasikan kayak gini 2, 7. Berarti dari 1 bacanya kayak dilihat aja, ini dicocok logiin sama yang ada di sini gitu. Dari 1 ke 2, ya kan? Dari 1 ke 2 costnya 7. Jadi dibacanya di sini 2. Si destinasinya 7 itu costnya atau kayak jaraknya lah yang diperlukan ke situ. Habis itu ini juga ke sini dari 1 ke 3 costnya 2, 1, 2. Jadi 1 jalan ke 3, jarak yang ditempuhnya oleh si metrik 1 dari 1 ke 3 ini 2 kayak gitu. Oke, terus lagi biar nggak kotor. Begitu juga yang lainnya ya. Jadi misalnya di sini 2, 1, 7, berarti dari 2 bisa ke 1. Terus ininya path-nya 7. Kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, karena yang tadi gue bilang, karena di sini gak ada arahnya, jadi si graf ini tuh bisa dari 2 ke 1 atau 1 ke 2 gitu. Kalau nggak ada panahnya. Jadi bisa dari mana aja bisa dari satu node ke node yang lain gitu, nggak ditentuin kayak gitu. Oke, sebelum gue lanjut, gue bakal ngejelasin dulu fungsinya buat apa sih. Sebenarnya fungsinya bisa buat macam-macam si graf ini, cuma teorinya agak ribet aja. Misalnya kayak dari satu kota ke kota lain di Google Maps gitu, kan ada jaraknya. Nah itu jaraknya bisa disebut sebagai bobotnya juga lah. Mungkin kalau di Google Maps agak lebih ribet lagi, tapi secara garis besarnya kayak gitu. Ada bobotnya gitu, misalnya dari Lembang pengen ke UPI jaraknya 15 kilo. Nah 15 kilo kan sebagai bobotnya. Terus dari Lembang misalnya bisa ke Dago juga, dari Dago bisa ke Bandung. Terus dari Bandung bisa ke UPI kayak gitulah. Nah itu ya mirip-mirip, bisa direpresentasiin jadi graf juga, jadi datanya bisa diolah gitu. Habis itu contoh-contoh lainnya nggak tahu, yang gue bayang kayak yang tadi doang kayak gitu. Tadi yang di representasinya sebagai list udah gue jelasin, sekarang bisa direpresentasiin sebagai matriks juga. Ini sebenarnya lebih gampang, cuma kayaknya nggak bakal diajarin karena kalau ada yang susah kenapa yang gampang. Jadi kalau dari sini, ini sebenarnya mirip banget kayak sama yang tadi, cuma representasinya lebih sederhana, lebih gampang, lebih jos lah pokoknya. Di sini ada destinasi lah. Di sini kayak ada tujuannya mau kemana aja, ya kan? Jadi misalnya dari sini 1 ke 1 ya 0 karena dia nggak kemana-mana. Tapi dari 1 ke 2 ada jaraknya gitu 7. 1 ke 3 ada jaraknya itu 2. 1 ke 4 di sini 0 ya. Biasanya direpresentasiin kalau nggak 0 infinity gitu loh. Jadi kayak karena nggak ada jaraknya kayak disimbolin sama infinite atau 0. Itu tergantung modul yang kalian baca atau cara ngolah datanya juga bakal beda sih. Kayak gitu. Tapi yang ini jarang dibahas, nggak tahu kenapa. Tapi ada representasi yang kayak gini juga ada. Tuh, cukup tahu kayak gitu. Gue bakal bahas dari segi codingan bentar lagi. Ini juga yang kayak tadi ya, di sini matrix, di sini yang list. Dari codingan gimana bikinnya bos? Gak jelas nih. Codingannya begini, kawan-kawan sekalian. Anjir, bentar, gue coba buka. Biasanya UAS. Kalau merah ini graf dari Bu Rosa, ada banyak, tapi yang gue bakal jelasin kayaknya nggak bakal semuanya. Ini yang gue lipat-lipat kayak bisa dipelajari sendiri lah, soalnya bakal lama.
Jadi di sini nanti gue jelasin dari segi codingan, gue jelasin dari segi logikanya dulu deh. Maksudnya ini apaan sih kok buat banget kayak gitu. Nah, sebenarnya sama kayak yang tadi, di sini tuh nodesnya titiknya gitu. Dari ini si titik-titiknya. Nah, titiknya karena banyak, jadi satu titik tuh nunjuk ke titik-titik yang lain gitu. Kayak ada data selanjutnya di B, data selanjutnya ada C gitu, dan seterusnya sampai ke F. Nanti kalau ada titik ditambahin baru, ditambahin di sini ada kotak baru gitu, namanya G misalnya, kayak gitu aja, ditambahinnya ke bawah dulu. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa pakainya list, gak jelas, ribet. Kenapa kagak pakai matrix saja atau pakai array? Karena misalnya ngolah data yang lumayan gede gitu, misalnya kalau data lu cuma 100 atau 200 300 ya oke lah, masih bisa dibikin array. Tapi misalnya yang keisi dari 100 tadi atau 200 cuma 5, kan udah disediain memori banyak-banyak anjir. Udah disediain memori banyak-banyak, terus malah kayak nggak kepake gitu, jadi mubazir gitu, memorinya udah kemakan, udah dilokasiin malah kebuang. Bayangin kalau skalanya lebih besar gitu, misalnya skalanya kayak sebuah bank, harus nyediain data kayak bisa kayak 10 juta gitu kan, dan data yang disimpan juga banyak. Nah itu misalnya yang keisi cuma 1/4, kayak 3/4-nya kan mubazir banget si datanya. Nah beda cerita kalau pakai list. Kalau dibutuhin satu, ya sedainnya tempat cuma satu gitu. Kalau dibutuhin 2, disediain tempat 2, karena di sini disebutnya kan lebih dinamis gitu, lebih dynamic. Kenapa disebut dinamis? Karena tadi bisa nyesuaiin si kebutuhan si orangnya gitu lah, kebutuhan si storage-nya yang tadi, jadi nggak makan tempat kayak gitu. Oke, kembali ke konsep si graf-grafan ini. Di sini ada nodes 1, 2, 3, 4, 5 sampai F lah pokoknya. Nah, habis itu mirip-mirip sama yang tadi. Di sini kan ada ini nih kayak gini. Gue pilih lah ya. Nih, mirip sama yang kayak tadi. Di sini ada nodesnya, ada titiknya. Di sini ada destinasi sama costnya. Begitu juga yang ini. Nah di sini ada satu kotak lagi. Kotak satu ini tuh pointer, sebenarnya pointer buat ke selanjutnya gitu. Ya list intinya itu pointer yang nunjuk ke jalan selanjutnya weh. Kayak gitu. Di sini ada destinasi sama costnya. Di sini juga sama, destinasi, cost sama dan nextnya kan. Di sini ada costnya berapa, terus di sini ada destinasi nih. Tapi karena di sini bentuknya udah list gitu, udah bisa manggil alamat-alamat, jadi di edge yang ini atau jalur yang ini gitu, di jalur yang ini dia tuh tinggal nunjuk, oke, dari A dia tuh ke alamat yang ini nih, berarti ke alamat yang B. Jaraknya berapa? Jaraknya 3. Kayak gitu. Terus yang ini tuh kayak bilang, oke, ada jalur selanjutnya nggak nih dari A kemana gitu. Oh ternyata nggak ada. Kalau 0 kayak udah nggak ada gitu, datanya masih udah kosong. Kayak gitu. Begitu juga sini dari B, oke, costnya jaraknya 3 kemana? Ke D. Kayak gitu. Jaraknya 7 kemana gitu. Makanya agak belibet sebenarnya, nunjukinnya doang yang agak ribet gitu. Terus ini 7 ke E, kayak gitulah. Kayak gitu. Terus di sini ada lagi data selanjutnya. Oh nggak ada, udah 0. Jadi dia kayak melakukan perulangan terus sampai 0. Atau kayak ditandain, ini udah nggak ada data lagi lo selanjutnya gitu. Sampai sini ada yang bertanya nggak? So kalau ada unek-unek nggak jelas sampai segala macam ngomong. Halo guys. Anjir jahat, dicuekin gua. Tom gimana Tom?
Anton. Emang. Siapa lagi ya? Gue pengen nunjuk orang tapi nggak enak. Sekar gimana Sekar? Nggak tahu sih. Tapi kalau dibanding stroke dat yang lain ini termasuk yang salah satu yang paling susah sih. Jadi kayak ini kayak big bossnya sih menurut gue. Kayak gitu. Ini ada yang mau ditanya nggak? Akhirnya gue yakin ini tuh kayak pasti banyak yang bingung. Jadi kalau ada unek-uneknya dulu sekarang. Biar nanti pas dijelasin bisa lanjut lagi gitu dengan aman. Bapak Zulfikar gimana? Aman? Jul? Aman. Aman cenah. Ini kalau nanti ada interupsi, ada bingung, langsung aja ya. Serah lu mau nyeletuk, mau apa kayak Ryzen, kamu. Dari segi codingan kayak tadi doang. Jadi ada strukturnya ada ini kumpulan dari nodes ini. Ini. Nah, nanti setiap nodesnya, setiap satu titik gitu, itu punya jalur masing-masing gitu. Jadi kayak titik itu tuh nunjuk kemana-mana aja. Nah itu di representasi ini kayak gini nih, namanya si H apalah namanya, serah. Kayak gitu. Udah sebenarnya gitu doang. Ini gitu doang. Pokoknya kayak gitu lah ya. Kita masuk ke codingan. Rada-rada ya, tapi ini dari Bu Rosa. Gue lebih ngerti ini sih. Ada dari internet yang lebih gampang. Cuma gak tau, gue gak ngerti. Kayak bahasanya terlalu expert. Ini tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan nggak coy? Kelihatan, Kang. Kelihatan. Oke. Jadi di sini library yang dipakai cuma 2. Di sini library-nya ada library standar. Habis itu di sini ada malok buat kayak alokasi memori gitu. Jadi nanti misalnya ada pointer nunjuk ke satu kotak atau satu kayak gini nih. Ini kan bentuknya kan kayak sebuah alamat gitu. Jadi harus disediain satu pointer yang emang bisa nunjuk ke alamat situ gitu. Nanti contohnya ada di bawah. Terus itu di sini ada ini nih buat nunjuk. Ini ada SMP itu ini nih. Type dev struct namanya simple sebenarnya. Cuma di sini singkat gitu. Di sini ada char container. Ini tuh simple itu yang node-nya yang ini nih. Ada container. Habis itu di sini ada next-nya. Nah, next-nya ini yang ini nih. Ini next bisa nunjuk ke simple yang lain gitu. Di sini ada arc kayak si ininya. Jadi tadi gue nyebutnya kayak si H-nya gitu. Kayak gitu guys. Di sini ada next, di sini ada arc. Gitu. Ini gue sambungin sama gini biar lu kebayang gitu. Ini tuh apaan sih nggak jelas. Nah ini tuh yang tadi. Nah di sini kan next itu buat nunjuk ke simbol selanjutnya. Tadi kan gue bilang buat nunjuk ke simbol selanjutnya. Jadi buat nunjuk ke simbol selanjutnya. Jadi harus disediain pointer yang bisa buat nunjuk ke simbol selanjutnya. Di sini ada SMP bintang. Ini bukan sekolah menengah pertama ya. Ini sebenarnya kalau SMP bintang terus ada namanya kayak gitu. Ini tuh sebenarnya kayak pointer. Ini sih sebenarnya di struct SMP bintang. Jadi ini gue jelasin fungsi layer typedev deh. Biar lo pada bisa mikir typedev naon sih. Typedev itu kayak mendefinisikan suatu nama gitu, kayak mendefinisikan suatu tipe suatu tipe data gitu. Jadi kalau ada suatu tipe yang bentuknya itu ini gitu, nah dipanggilnya alamat simpul. Jadi kalau ada satu tipe yang emang kerjanya nunjuk struct simpul, ini nih, kalau bintang itu buat nunjuk, mampus ribet.
Kalau bintang itu buat nunjukin bahwa dia tuh pointer. Habis itu yang di sini tuh di depannya tuh yang ditunjuk sama si pointer ini tuh apa gitu. Yang ditunjuk sama dia kan dirinya sendiri. Maksudnya, ini lihat ya. Di sini kan simpul, ya kan? Nah, si next itu nunjuk ke simpul yang lain. Ini simpul yang lain. Bentar, nggak kelihatan warna itu. Di sini kan simpul. Nah, si next itu nunjuk ke simpul yang lain. Ini kan juga simpul juga sama. Sini juga simpul juga sama. Sampai ke bawah aja simpul. Itu tipenya simpul semua. Nah, dibutuhin pointer yang buat nunjuk. Makanya namanya alamat simpul. Itu tuh sama aja kayak gini. Sama aja kayak gitu. Cuma didefinisikan aja gitu. Jadi misalnya gue bikin kayak gini nih. Nah, gue misalnya bikin type def integer z. Jadi kalau gue bilang z, sebenarnya itu sama aja kayak gue bilang integer. Cuma didefinisikan lagi aja gitu. Jadi gue bisa aja bikin kayak gini. ZA. Tuh. Itu tipenya. Jadi tipenya kayak ada A. Tipenya itu integer. Nah, sama juga sama yang ini. Jadi ada alamat simpul, tipenya itu pointer buat nunjuk si simpul gitu. Udah, pokoknya kalau lu bingung, intinya alamat simpul buat nunjuk ke simpul yang lain gitu. Di sini next itu ya namanya aja next. Terus di sini ada alamat jalur kayak tadi. Cuma dia buat nunjuk jalur. Jalurnya ini dijelasin di bawah. Namanya arc atau edge ya, bodo amat lah. Sebutannya terserah kalian. Habis itu di sini dibikin juga type def jalur. Nah, type def jalur yang mana ini nih? Type def jalur itu yang ini. Bentar. Nah, itu yang namanya jalur yang kuning-kuning. Isinya ada apa aja? Ada kontainer jalur. Kontainer jalur yang ini nih. Yang tadi gue bilang sebagai bobot. Ini kontainer jalur. Yang 3 ada alamat Pelan, telepon pelan. Pelan. Ini next jalur. Ini buat nunjuk ke jalur selanjutnya. Terus ada simpul bintang tujuan. Nih, ada simpul bintang tujuan. Ini kan namanya simpul bintang, berarti si tujuan ini tuh buat nunjuk-nunjuk ke suatu alamat simpul. Nah ini buat nunjuk-nunjuk ke suatu alamat simpul kayak gitu. Kebayang nggak sampai sini dulu? Ada yang udah muntah-muntah, kejang perut. Ada yang nggak coy? Bisa aman ini. Yang aktif yang mana? Ini jadi kan 3 yang Oke. yang 2. Tadi intinya kayak gitu ya. Jadi di sini ada, kalau bentuk struktur datanya cuma ada 2 tadi. Yang pertama ini simpul, yang kedua ada jalur. Kayak gitu. Udah aja. Bentukannya kan yang ini juga jalur. Bentukannya yang lainnya ya sama. Di sini juga ada jalur. Di sini juga ada jalur. Pokoknya yang dari yang sini semua jalur, weh. Oke, di situ ada jalur. Terus di sini ada satu lagi nih namanya graph. Sebenarnya dia buat ngasih pointer ke simpul yang pertama doang gitu. Jadi biar kita bisa ngakses si simpul paling awal, ada namanya dibikin tipe baru namanya graph. Sebenarnya buat nunjuk si first-nya ini doang gitu. Itu gampang lah. Ini ada buat nunjuk ke satu simpul dinamain sama first kayak itu. Nah, pertama setelah tadi udah dibikin tuh si bentukan-bentukan yang nanti akan kita pakai. Nah, di sini ada prosedur namanya create empty. Jadi untuk graf yang baru-baru banget dibikin harus dibikin nulnya dulu. Kenapa? Karena di sini nih pas dibikin simpul baru, dia dicek ada isinya apa enggak.
di sini ada dicek ada isinya apa enggak. Nah, buat tahu kita ada isinya atau enggak kan pertama kan harus dibilang dulu bahwa si alamat ini tuh kosong gitu. Nah, makanya ini pas si awal-awal dibikin create empty buat ngasih tahu bahwa graph ini tuh belum ada isinya. Jadi seakan-akan dia tuh kerjanya cuma gini doang. Oke, bikin graph baru. Bikin graph baru, di sini ada pointernya. Namanya first. Habis itu karena ini masih kosong, ini dinulin. Nah gitu doang. Ini bikin nol. Habis itu di sini ada prosedur lagi buat nambahin simpul. Nah, untuk berarti kan dia pengen bikin kayak gini nih. Wait. Dia kan berarti pengen bikin kayak gini. Ya kan? Yang diperluin apa? Kalau buat ini, kalau buat simpul baru tuh yang diperluin apa? Sebenarnya yang diperluin ya nama si simpulnya aja gitu. Ini nih. Nih, namanya aja yang diperluin. Makanya parameternya ada namanya C. Habis itu tuh di graph yang mana dia pengen ditaruh. Maksudnya gimana tuh, Om? Jadi itu graph kan bisa ada banyak ya. Ini misalnya gue bikin satu graph, nanti gue bisa bikin aja graph yang lain gitu. Dari segi struktur datanya sama aja, cuma ada first doang. Nah, habis itu nanti di sini ada data ya, kayak gitu. Nah, kita kan harus tahu dimasukin datanya ini di graph yang mana gitu. Makanya dikasih alamat juga si graphnya. Di graph mana kita mau masukin datanya. Jadi misalnya kita masukin di sini pertama namanya misalnya A lah. Nah, udah tuh diisi. Ini nih parameternya misalnya A itu. Yang harus dilakukan adalah apa? Di sini ada simpul bintang baru. Berarti jadi kayak ada suatu pointer, ya kan? Kayak gini, namanya baru. Baru itu kayak lo pengen bikin tempat nih ya. Kayak lo pengen bikin nasi box, ya kan? Habis itu baru ini tuh si boxnya gitu ambil tempatnya dulu deh, gitu. Tapi ini virtual karena dia hanya pointer yang buat nunjuk. Habis itu dibikin ini di alokasi memori sebenarnya kayak gini ya. Jadi kayak baru itu tipenya simpul pointer dari simpul yang harus dialokasikan memorinya sebesar simpul. Yang nanti dia bisa buat nunjuk-nunjuk simpul ya. Pokoknya ya, kalau di sini buat nunjuk simpul, pokoknya ini pakai template ini aja dah. Gak usah banyak kayaknya angkatan gue juga gak begitu penting-penting amat sih ini. Pokoknya template-nya gini. Kalau tipenya simpul bintang, berarti kan buat nunjuk simpul. Ini dibikin sama, terus di sininya size of simpul aja. Misalnya buat nunjuk si jalur, nih sama, bentukannya sama tuh. Ada jalur bintang. Habis itu size of jalur. Pokoknya bakunya gini. Nanti kalau mau teknisnya gimana, cari aja sendiri. Intinya disediain kotak baru nih ya. Kayak kita ngambil kotaknya ini, kita pindahin. Habis itu si kontainernya sama dengan C. Jadi kan tadi kan kita pengen namain A. Jadi kan awalnya di sini nih kosong nih. Awalnya namanya dia belum ada nama. Terus kita namain jadi A gitu. Anjir menghilang. Set. Kayak gitu lah. Diisi tuh si kontainernya. Atau nama si simpulnya diisi. Habis itu karena ini datanya baru disediain gitu. Di sini kan ada pointer 1, ada pointer 2. Nah, di sini tuh di set jadi 0 dulu. Kenapa dinulin sih? Kenapa nggak didiamin aja? Kalau didiamin ya, lu nanti print kayak ada angka-angka nggak jelas gitu. Jadi memori di situ tuh dikosongin dulu, kayak gitu lah. Udah bayar pokoknya 0. Habis itu, nih kayak lu udah sediain satu rangkaian ini kan. Biar kok dia bersatu coy.
kan udah disediain nih satu rangkaian kayak gitu. Nah, kita kan udah sediain si kotaknya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah masukin si kotak ini ke graph yang tadi udah kita bikin kayak gitu. Ini kan graphnya masih 0 kan, belum kita masukin datanya maksudnya. Jadi pertama dicek dulu ceknya gimana. Kalau dari data yang awal di sini kan ada pointer first. Nah, jadi kalau ini intinya bilang kalau graphnya kosong, yang kita lakukan adalah si pointer si first, jadi kayak si F-nya ini nunjuk ke si baru itu nama kotak yang tadi udah kita buat gitu. Jadi intinya itu ngapain sih? Intinya begini, dari 0 kita ganti jadi baru. Nah, ini kan si baru. Nah, itu kalau datanya kosong. Tapi kalau datanya nggak kosong gimana? Ini ada else. Bentar ya. Ini kan baru nih, ada pointer baru. Terus habis itu kayak nggak digunain lagi, terus kita hilangin. Habis itu nanti kalau datanya di nomor 2 gimana? Atau datanya di nomor 3 gimana? Kayak gitu kan. Masalahnya kan di situ. Kalau datanya nggak di awal atau grafnya itu nggak kosong, yang dilakukan adalah ini misalnya gue bikin data agak banyak kan, bentar ya. Kita begini weh. Jadi gue pengen masukin data baru lagi, yang ini nih. Nanti ke sini gitu. Yang harus dilakukan gimana? Pertama disediain dulu kayak tadi kan. Set, ini udah aja. Habis itu di sini ada buat nunjuk-nunjuk. Sebenarnya ada pointer buat nunjuk-nunjuk buat mencari data terakhir. Kayak gitu. Ini pointer buat nunjuk-nunjuk untuk mencari data terakhir. Intinya gitu. Caranya gimana? Di sini ada last sama dengan graph yang awal. Jadi awalnya dia ngecek di sini. Namanya last. Ini namanya last. Mulai. Intinya gitu ya. Jadi awalnya di awal nih. Habis itu dia bilang gini, kalau last nextnya sama dengan 0. Jadi kayak kalau dia nggak punya di depannya itu nggak ada data lain gitu. Kalau di sini kan kalau dia 0 kan nggak ada data lain berarti. Kalau dia di depannya itu nggak ada data lain, udah. Kalau nggak ada data lain ya udah berarti nggak usah jalanin. Tapi kalau di sini kan ada. Ini gimana sih, bingung kan lu? Kalau tidak 0 berarti kan ada orang di depannya gitu. Jadi kalau selagi ada orang di depannya, lu maju 1. Jadi selagi ada orang di depannya, lu maju 1 gitu. Ini di depannya si data yang ini ada data lain nggak? Oh ada, maju 1. Di depannya data yang ini tuh ada data lain nggak? Nggak ada, maju 1. Nah kalau di ujung kan dinolin. Nah, tanya, di depan data ini ada data lain nggak? Oh, nggak ada, adanya 0. Kalau nggak ada, berarti yang dilakukan ini. Berarti si pointer last itu menunjuk ke data terakhir, intinya gitu. Dia nyari data terakhir. Pas sudah ada data terakhir yang tadi, next-nya sama dengan baru. Nah, ini kan next-nya nih. Si pointer yang ini tuh buat menuju ke alamat selanjutnya. Awalnya 0. Terus karena dia udah ada data baru, jadi data baru ini dimasukin di bawah sini begitu. Udah pusing guys. Ini adalah sebenarnya buat cari data terakhir aja. Ada nggak depan lu sampai akhir baru dimasukin. Kebayang nggak sampai situ? Kayaknya sih agak. Hei, Aquina gimana Aquina? Sumpah gue tuh kalau udah ngejelasin ya terus pada nggak ngomong, gue tuh nggak tahu lu tuh ngerti apa kagak gitu. Gue nggak bisa baca pikiran kalian coy.
coy. Anton. Lah jujur guys, kalau lu tidak jujur gimana gue bisa tahu kan? Nanti kalau emang belum ngerti, nanti gue ulang. Jadi gue nggak mau kayak gue ngajar kayak sia-sia gitu loh. Gue harus nunjuk siapa lagi coba? Gue pengen nunjuk yang lain, takut gimana gitu. Jul, gimana Jul? Ngerti gak Jul? Jul? Ih, sombong. Ini gue boleh lanjut aja nih. Bu Zaki mungkin ngerti gak Bu Zaki? Iya Kang, lanjut Kang, insya Allah Kang. Aman. Oke. Intinya yang simpel kayak gitu. Nah, intinya kan kita bikin simpel dulu, nanti banyak-banyak. Habis itu nanti kita sambung-sambunginnya gimana. Jadi nanti ada dikasih jalur aja. Ada jalur 1, jalur 2, jalur prestasi, jalur orang belakang gitu. Nih, gue bakal bahas si jalur mirip, benar-benar mirip kayak tadi. Oke, jangan pusing, karena kalau udah tahu konsepnya tuh yang lain juga bakal mirip-mirip kayak gitu. Jalur di sini tuh kalau di penjelasan ibu kan ada bobotnya gitu ya. Bentar, ini kok tiba-tiba ada orang-orangnya guys. Nah, misalnya codingan si ibu kan ada bobotnya, tapi ini gue minta sama si Ali Saeb gitu, codingan gue ada hilang yang bikin mirip-mirip dari si ibu. Nah, codingannya di sini kayak dia tuh grafnya kayak yang gak berbobot tadi loh, bukan gak berbobot, tapi yang emang gak ada bobotnya gitu, yang bobotnya sama semua. Yang tadi gue jelasin yang kayak gini weh, yang kayak gitu lah ya. Jadi si bobotnya tuh dianggap satu semua kayak gitu. Ini nih, jadi si bobotnya tuh dianggap satu. Habis itu yang kita perlukan apa? Berarti selain bobot, kan tadi ada bobot, berarti kan kalau ada jalur yang dibutuhin adalah simpul awal atau originnya, simpul tujuannya, sama si bobotnya. Tapi karena bobotnya tadi udah dianggap satu, jadi bobotnya kayak nggak usah. Jadi yang kita perlukan adalah awalnya di mana dan akhirnya itu di mana sih si ininya gitu, si grafnya ini gitu. Jadi parameternya ada alamat awal sama alamat akhir. Oke, ini mirip-mirip kayak tadi, benar-benar mirip. Dibikin kotak, alokasi memori dan lain-lain. Gue ngambil kotaknya dari sini deh. Ini nggak bisa lebih kecil lagi. Pokoknya kayak gini. Tapi karena bobotnya dianggap satu tadi, jadi kita tulis di sini udah pasti satu ya. Nah kayak gitu. Jadi ada kontainer jalur ini satu udah kan. Habis itu nanti ada next jalurnya ping ini nih. Jadi ada nggak dari si ini tadi A ya? Ganti kita. Ada nggak dari jalur A selain misalnya dari sini ini ke jalur B gitu? Ada nggak sih jalur yang lain dari si A menuju ke yang mana? Kayak gitu. Itu tuh buat nunjuk si jalur selanjutnya. Terus di sini tuh ada tujuan. Tujuannya itu si alamatnya ya. Ini nih ada alamat dari suatu simpul. Nih, yang ini nih. Bisa dari A ke B, bisa dari A ke C misalnya, bisa dari A ke mana-mana weh, serah. Mirip-mirip kayak tadi. Dia bilang gini. Kalau awal ARC kayak sini nih. Iya namanya ARC. Jadi kalau si awal, kalau ada simpul awal yang belum memiliki jalur,
kalau dia belum memiliki jalur, si jalurnya tuh langsung aja dimasukin ke sini gitu, dimasukin ke yang paling depan. Oke, kayak awal ARC sama dengan baru gitu. Kalau belum ada jalurnya, dimasukin aja sebagai jalur pertama, dimasukin ke sini. Nah, kalau ada jalur gimana? Misalnya si A ini udah punya banyak jalur. Kenapa aku kopas semuanya sih? Meresahkan. Nah, misalnya dia udah punya banyak jalur ya kan? Misalnya gini weh, jadi dia udah punya 2 jalur. Terus masukinnya kan kita harus masukin data yang ini tuh sebagai ke data yang paling terakhir gitu kan, ini paling buntut. Caranya gimana? Caranya ya kayak tadi, ini last, ya intinya kayak tadi lah, dibikin last di sini, dibuat nunjuk-nunjuk pointer buat ngecek apakah dia jalur terakhir yang dimiliki si A. Kalau emang jalur terakhir, ya udah langsung dimasukin belakang. Kalau enggak, maju satu, apakah di jalur terakhir? Iya, gue udah kayak Dora, ya kan? Nah, kalau udah jalur terakhir, berarti si lastnya, nextnya, ini last, nextnya yang ini sama dengan baru. Jadi barunya dimasukin ke last, data terakhir yang paling ujung di nextnya gitu. Gitu di sini no. Gitu, friend. Intinya kayak gitu. Ada satu lagi. Di sini ada find simple. Nah, tadi kalau kalian perhatikan di sini si awal sama akhir, awal sama tujuan, di situ tuh tipenya alamat gitu. Cara kita buat dapetin alamatnya gimana sih? Nah, kalau di sini tuh dibikin fungsi yang nanti nge-return si alamatnya tadi. Jadi intinya fungsinya ngapain? Fungsinya begini. Ini ada char. Jadi kayak yang lo cari itu namanya apa nih? Saya di sini ada A, ada B, ada C, ada D. Yang lo cari apa nih bang? Ya kan? Pertama ada bantu. Bantu itu first. Ya pokoknya dia ngecek weh dari awal. Ini. Terus dia ada C gitu kan, ada karakter C. Misalnya gue pengen nyari si simple yang namanya C gitu. Yang harus dikerjakan sama dia apa? Dicek. Lo C bukan nih, bos. Oh bukan. Cek lagi ke bawah. Lo C bukan? Bukan. Cek lagi ke bawah. Lu C bukan? Oh iya, gue C gitu. Nah, kalau udah ketemu, jadi nanti dibalikinnya si alamat yang ini. Kalau dari segi codingan ya begini nih. Ini ada variabel ketemu, ya. Variabel ketemu itu buat kalau dia udah ketemu, nggak usah jalan lagi gitu si programnya, biar si while loopnya berhenti. Yang ini, jadi kalau udah ketemu kayak, oh datanya udah ketemu, ya berarti kan gak usah dicari lagi buat ke depannya, berhenti aja. Jadi dia bilang kalau datanya ini belum data terakhir dan belum ketemu juga, dia nyari ke data selanjutnya gitu. Ya enggak, dicek dulu apakah data yang ini nih, si kontainernya ini kan si A ini kan di dalam sebuah kontainer gitu, B juga di dalam sebuah kontainer. Apakah datanya di sini itu sama yang kita cari? Kalau emang sama, dilakuin ini. Kalau nggak sama, dia maju satu gitu. Dicek weh. Ini kalau sama. Nah kalau sama gimana caranya? Hasil awalnya kan 0 sama dengan bantu. Jadi kayak hasil itu sebuah, kayak lu bawa kertas ya, ini kertas namanya hasil nih, lu bawa kertas namanya hasil, pengen kerjaannya buat apa? Buat cari alamat yang emang alamat yang dituju aja, namanya hasil, ya kan? Habis itu lu nyari nih kan, dari sini ketemu nggak, oh di sini ketemu. Ini kan kertas masih awalnya kosong,
Pas dia ketemu, oke, catat alamat si C ini tuh di mana, di Jalan Dago gitu, mana lah, serah. Nanti dicatat alamatnya di sini. Nah, si hasilnya tuh kayak gitu, dicatat alamatnya di sini. Udah ada. Itu kayak gitu. Nanti alamatnya kan udah dicatat tuh kalau ketemu. Terus di return. Jadi kayak pas sudah lo catat alamatnya, lo kasih ke bos lo nih kayak, ini bos, yang kita cari orangnya di sini kayak gitu. Nah ini si hasil. Kayak gitu. Di sini ada print graph, nanti gue jelasin. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah kalau dari codingan si mainnya, di sini dibuat grafnya dulu, ya kan? Kayak lu buat satu tempat lah, bikin grafnya dulu, habis itu create empty. Jadi awalnya dibikin graf, terus data pertamanya dikosongin dulu nih, 0. Udah tuh. Habis itu tuh masukin simpul-simpulnya. Jadi kayak ada, oke, awalnya kan kosong ya. Awalnya kan kosong. Nama grafnya G. Terus di sini nanti dia punya pointer namanya F. Si first. Nah, di sini kan awalnya kosong. Habis itu dia masukin A. Oke, A masuk. A. Habis itu dia masukin si B. B masuk. Ada data selanjutnya namanya B. B. Sampai F. Gitu terus sampai F. F. Udah kan? Udah. Si simpulnya udah ready semua kan? Ini ready. Nah, yang perlu dilakukan adalah, jadi kalau digambar ya, kalau digambar lu tuh udah pada buat titik-titiknya nih. A udah ada, B udah ada, B udah ada, C udah ada, D udah ada, gitulah. Jadi masalah si garis-garisnya belum dibuat. Nah, cara buat garisnya gimana? Buat ini dulu, buat variabel buat nampung alamat, namanya begin sama end, buat nanti dikasih jalur. Jadi intinya kayak si begin ini, tadi kan ada kayak anak buah yang disuruh-suruh bosnya buat cari sebuah alamat kan. Nah, si begin ini tuh si bosnya itu loh. Jadi kayak intinya dia nampung. Jadi kayak si begin diisi sama ini nih, kayak lu cari alamat A dari simpul yang G yang kayak tadi kan. Di sini nih cari A-nya udah ketemu belum? Oke, A udah ketemu nih. Pom. Udah nih, dicari A-nya udah ketemu. Habis itu dicari lagi. Di sini cari B. Ini si N nyuruh cari B. Oke, si B udah ketemu alamatnya, ya kan? Habis itu dia bilang, kalau alamatnya emang ada rumah di situ, kan bisa aja kan alamatnya nggak ketemu. Nah, kalau alamatnya ketemu semua, dia tuh add jalur dari begin sama end. Jadi kalau oke, rumah A ini ada, rumah B ada, baru di add jalur, dikasih jalur begini. Habis itu cari lagi. Sekarang lalu cari alamat B yang ini nih. Si beginnya disuruh cari alamat B. Cari B, oh udah ketemu nih B. Habis itu si M cari alamat C. Oke, C-nya juga udah ketemu gitu. Nah, kalau udah ketemu, di-add jalur lagi. Dikasih jalur. Kayak gitu. Ini kalau di representasi grafnya. Kalau di beginian yang nggak jelas, intinya mah mirip-mirip kayak tadi. Nih, dari A udah bikin jalur, bikin ke B. Habis itu dari B ke C kan. Nah, B bikin lagi kotak baru, ya kan? Di sini 0. Habis itu ke C, nunjuk ke C. Habis itu di sini lagi cari lagi. Oh, alamat tujuannya diganti sekarang jadi E. Jadi ada di sini tuh dibikin data baru. Data baru lagi menjadi 0. Nanti dia nunjuk ke E. Itu misalnya E di paling bawah, weh. Kayak gitu. Ini misalnya ada E.
ya kan? Nah, tadi si tujuannya kan diganti alamatnya jadi si E. Dia bikin jalur lagi ke sini, kayak gitu. Dari A ke B, B ke C, C ke E. Gitu, sampai situ ada yang pusing, mual, muntah-muntah. Gimana? Ngomong atuh boy. Gimana, ada yang bingung nggak? Biar gua ulangin lagi aja. Bingung di mananya kalau dia? Kalau bingung di mananya gitu, biar di bagian mana biar nanti gua ulang. Dari poin juga. Yang tadi apa? Si jalur-jalurnya tadi. Oke. Tadi kan A udah dibuat ya jalurnya. Jadi si begin sama end adalah suatu variabel yang nanti nampung alamat gitu. Nah, si find simple nyari-nyari alamat yang diminta kayak gitu. Ini fungsinya buat nyari-nyari alamat. Tadi mungkin dari yang B ya. Tadi kan udah dicari nih. Jadi si pas awal-awal begin sama end. Ini kayak kalau lo bingung di sini kok ada simpul bintang yang di sini kagak. Ya itu tuh sama aja kayak gini ya. Di sini ada int i sama dengan 5 ya. Habis itu di bawahnya langsung kayak i sama dengan 9. Nah, itu sama kayak gini konsepnya. Jadi di sini kayak ada tipenya pointer dari sebuah simpul namanya itu begin. Itu sama aja kayak ada sebuah integer namanya i. Itu sama kayak gitu. Jadi nggak usah bingung. Oke. Mungkin gue mulai dari sini aja kali ya. Jadi kan tadi kita sudah melakukan tadi kan kita sudah membuat si ininya. Anjir, gue gambar ampura dulu banget ya. Maaf guys. Jadi kan kita tadi udah buat si semua nodes-nya atau si titik-titiknya yang udah pengen dikerjain itu udah kita buat semua nih. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Ya kan? Udah dibuat semua tuh. Sebenarnya di sini sampai F sih, tapi ya udah. Sampai E gitu udah dibuat. Nah, yang kita perlu lakukan sekarang adalah bikin jalur-jalurnya. Ini kita sekarang udah sampai di state kayak udah semua titiknya udah dibuat. Habis itu bikin jalur-jalurnya. Pertama sih bikin yang tadi nampung alamat gitu. Jadi kayak awalnya di A. Sebenarnya pengen bilang itu dong. Gue pengen ada jalur awalnya di A, akhirnya di B. Oke, lu cari nih alamatnya A di mana, alamatnya B di mana. Nah, kalau emang ketemu alamat dua-duanya nih, kayak ini tuh ngecek kalau dua-duanya alamatnya ketemu, ini bilang kayak gitu. Kalau dua-duanya alamat ketemu, kita kasih jalur bikin sama N. Kayak gitu. Ini jalur gini. Dari A, mulainya dari A, N-nya di B. Kayak gitu. Habis itu nanti di sini dicek lagi kayak gitu sama. Oke, sekarang lu cari mulainya gue pengen di B, cari alamat B. Udah nih ketemu. Ini alamat si B-nya udah dapet nih. Ini ceritanya kertas alamat aja tuh, nggak usah dipeduliin. Oke, lu cari alamat B udah dapet nih. Habis itu cari alamat C. Kalau dua-duanya emang ada, maksudnya B sama C kan ada nih di sini. Oh, dua-duanya ada. Sekarang bikin jalur lagi dari B ke C. Nah, udah. Terus sekarang gue pengen, tadi kan B-nya masih tetap ya.
gue pengen sekarang eh, cari tujuannya ke E. Jadi kayak dari B sekarang tujuannya ke E. Jadi si begin ini karena belum diganti, jadi masih sama gitu, dari B ke E. Jadi dia bikin kayak gini. Habis itu dari C ke D, ya kayak gitu-gitu aja lah. Set. Habis itu dari D ke F, tapi F nya nggak ada. Dari E ke F, sama dari E ke D. Dari E ke D. Kayak gitu. Jadi grafnya bikinnya kayak gitu. Kalau dari segi codingan, ya ini agak nyebelin. Kalau dari segi codingan ya awalnya ini kan kosong semua. Nah pas dibilang dari A cari alamat A cari alamat B, dari segi codingannya tuh dari segi si listnya tadi add jalur, jadi dari bikin ke M. Jadi dibikin kotak baru, ini nama kotaknya jalur dari A ke B kayak gitu, udah kan. Habis itu dia bikin juga jalur dari B ke C nih, dari B ke C sambungin. Jadi dari B ke C itu ada jalur. Nah ada jalur dari B, jadi nunjuk ke si C. Habis itu dia bikin lagi dari B, bikin jalur baru ke E. Jadi ada jalur kedua, di sini ada jalur kedua. Mirip-mirip kayak tadi, tapi alamatnya ke E. Ini kita anggap aja jadi E. Tuh, kebayang nggak? Dan seterusnya. Ulang-ulang, weh. Kebayang nggak, guys? Ini hasil eksekusinya ya. Oh ya, gue belum jelasin satu lagi. Si print kerjanya gimana sih? Ini kan ada print graph, ya kan? Jadi ada simpul bantu. Intinya dia ngeprint si simpulnya, habis itu ngeprint jalurnya kemana aja. Jadi ada simpul bantu, ini buat nunjuk ke simpul pertama. Habis itu dia bilang kalau si bantunya ini, maksudnya kalau si grafnya ini nggak kosong, baru di print. Kalau kosong ya ngapain di print kan? Nah kalau nggak kosong di print. Terus di sini melakukan perulangan selagi si simpulnya masih ada. Jadi di sini ada pointer buat ngebantuin. Oke sekarang di A, print dulu A. Makanya tadi kayak gini kan? Nih print node A. Ini ngeprint node A, habis itu dibikin lagi kayak tadi ada pointer baru buat ngeprint si jalurnya. Oke, udah ini A, habis itu print jalur-jalur yang A miliki. Dia bikin pointer baru, namanya jalur. Betul, dia nggak ngecek jalur-jalur yang dimiliki sama si A ini tuh apa-apa aja di print gitu. Misalnya ini kesini kan, oke, dari A gue ngeprint jalur yang ini gitu. Terus depannya ada lagi nggak? Oh depannya nggak ada lagi. Ya udah berarti lanjut ke si B. Dibikin lagi jalur di sini, ngeprint dari B kemana, dari B kemana gitu. Kayak gitu nih. Jadi dari node A, terus dia ngeprint jalur A ke B, node B ngeprint jalur B ke C. Habis itu ngeprint lagi dari jalur B ke E, kayak gitu. Nah ini intinya ya, ini kan bantu kontainer. Maksudnya gimana? Ini kan tadi di sini ada buat ngeprint node-nya dulu. Jadi pas di node awal, dia kan langsung ke isinya ya. Jadi kayak di sini masuk ke sebuah simpul, ini kan simpul ya, ya kan? Masuk ke sebuah simpul itu ada container, ada next, sama ada arc, gitulah. Container itu yang namanya gitu.
Jadi kayak ngeprint namanya si si kesimpulnya itu namanya apa, di print. Habis itu di sini bantu jalur tujuan kontainer. Nah, bantu jalur adalah yang ini nih, bantu jalur si yang ini nih, buat nunjuk-nunjuk suatu jalur ini. Tapi yang pengen kita print adalah yang ininya kan. Jadi bantu jalur, kita masuk dulu ke tujuannya nih. Oke, jalur yang ini tuh tujuannya kemana sih? Masuk ke tujuannya. Nanti di tujuan ini di print bagian kontainernya mana, di sini itu. Begitu. Jadi bantu jalur tujuan kontainer gitu. Masih bingung nggak? Gue yakin bingung sih. Jelas nggak si Claudia tadi nanya? Kalau nggak jelas ngomong aja ya. Tapi kalau bisa dijelasin gitu di bagian mananya nggak apa-apa. Gue tidak galak, Bes. Tonton gimana, Ton? Iya, makasih. Bentar, lu ngerti kagak? Bukan masalah. Ya, masih bisa ngikutin. Oke. Jangan satu angkatan hebat. Siapa ya? Ada bingung nggak bagian mananya gitu? Ini mungkin ini. Gue pengen siatet aja. Gue nunjuk ke kalian tapi nggak enak. Vina ngerti gak? Tuh. Ayo guys, aku lah guys, asli. Kalau gue bisa melihat muka-muka kalian kayak mungkin masih kelihatan lah yang bingung, yang pucat pengen muntah. Sekar gimana? Sekar ngomong lah anjir. Ngomong. Itu kan yang tadi yang masuk pinot itu sebenarnya yang Yang add simple. ya yang ABCD itu bisa dari ini kan, bisa dari konsol. Oh, bisa. Tinggal ini kan, yang ini kan, Ya. add simple ini. Ya tinggal di input char aja sih, namanya apa. Nanti dijadiin parameter aja gitu. Misalnya ada X gitu ya, sekian F si persen base itu dan X kayak gitu. Habis itu nanti di sini jadi X, bisa sih kayak gini aja. Intinya ya kalau di sini isinya char ya diisi sama char aja udah. Buat dapetin char gimana? Di scan biasa. Berarti yang begin N itu di looping juga gitu. Apa? Yang simple pointer begin sama yang N yang find simple. Yang paling simple ini di looping bisa juga. Jadi nanti mungkin ya, nanti paling buat inputannya ini ada beberapa lagi yang sebenarnya banyak, tapi intinya yang tadi gue juga ngerti gitu, materinya main berat, jadi gue gak bakal jelasin macam-macam. Tapi untuk pertanyaan yang tadi, kalau pengen di manualan gitu ya kan, jadi paling gini, inputannya ada misalnya 5, habis itu apa aja yang masukin A, B, C, D, E gitu. Ini buat add symbol. Habis itu misalnya lo pengen jalurnya ada berapa banyak, misalnya jalurnya ada 3 weh. Jalurnya dari mana ke mana aja gitu. Misalnya dari A ke B. Hancur apa? Habis itu dari A ke C.
Ya Allah. Habis itu dari C ke E gitu. Nah gini-gini aja inputannya. Atau enggak sih banyaknya juga bisa berapa kali ini, misalnya ini tuh 3 untuk A doang, destinasinya kemana aja itu juga bisa sih, terserah yang pengen bikin gimana. Misalnya 3 untuk A, habis itu misalnya dari A ke B, dari A ke C, dari A ke E, habis itu nanti dari ini kan ada yang lainnya ya, jadi 0 itu juga bisa sih. Kebayang nggak kalau mau manual bikin grafnya? Tadi kalau yang tadi buat jalurnya manual kayak dari A ke B, dari A ke mana, dari C ke mana. Kalau ini tuh 3 buat inputan, jadi kayak si A punya berapa jalur nih, terus si B punya berapa jalur, si C punya berapa jalur, si D punya berapa jalur, dia punya berapa jalur, kayak gitu sih. Kebayang nggak sekarang? Bisa tadi Bayang kamu bayang. MD semester 3 gini ya. Wah serem. Emang ada lagi nggak yang bingung guys? Lo pengen lanjut materi tapi kayaknya udah pada pusing. Ada lagi nggak atau mau lanjut materi apa gitu? Apa udah cukup atau belum cukup? Gimana coy? Di sini ada penanggung jawab nggak sih dari Diklat? Gue tahu, Jul Diklat, sekarang Diklat. Gue nggak tahu sih ini co-hostnya Diklat atau bukan? Ya Kang, Diklat gitu kan. Materi yang terakhir aja, nonton. Apa? Ton, gimana Ton materi terakhir? Udah kayak bos terakhir aja. Ada contoh soal nggak, Kang? Soal ya? Jol, kita dikasih soal nggak sih Jol? Grab Jol. Gue lupa coy, bentar. Tanya Jol. Setahu gue dijadiin TMD doang kan ya? Jadi doang. Iya kayaknya udah. Uas-uasan apa sih dulu? Uas-uasan. Benar. Gue kan ngajar privat juga, jadi ada soal. Tapi ini dari UNER, bentar. Sabar ya guys. Bukan di sini. Nanti file-file rahasia terbuka juga. Anjir, bentar ya. Gue juga bingung. Biasanya kalau soal ya, dari graf ini tuh dicari jalur terpendeknya gitu loh. Nah, tapi kalau jalur terpendek kurang manusiawi. Wait, gue cari soalnya. Nah, misalnya soal kayak gini nih. Misalnya lu suruh buat graf kayak gini, bisa aja. Jadi, ya gampang lah. Ini mah, misalnya banyak simpulnya berapa? Simpul 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau dibuat codingan, gini. Ini kan simpul ada 5 ya, jadi dibikin sampai E doang. Gue komen, ini kan sampai E doang. Habis itu sisi-sisinya. Nah ini harus dikonekin satu-satu. Tapi kalau soal kayak gini ya, ada cara yang gampang. Tadi kan representasi kan gak cuma yang list kan. Representasinya kan bisa pakai yang ini nih.
bisa pakai ginian, bisa pakai table tah kayak matrix, pakai gituan aja anjir. Ini udah terlalu gampang dibikin susah, ya Allah. Nah bikin kayak gini udah weh cukup. Ini bikin kayak, nah itu dari mana ke mananya berapa jaraknya gitu. Gitu doang coy. Oh my god. Gitu. Kalau soal yang kayak gini ya gak boleh ngomong, nggak nonton, cerita. Habis itu di sini buat jarak terpendek. Sebenarnya kalau menurut gue ya soal-soal mungkin kalau buat anak Ilkom nanti dijadiin TMD gitu. Gue juga lupa TMD-nya kayak gimana, pokoknya beginian weh, udah jelas. Habis itu nanti kalau soal kebanyakan sangkut graf ini, jadi kayak kalian tuh udah paham nih konsep awalnya. Habis itu nanti ada algoritma yang dipelajarin lagi gitu. Oh. Kalem Tom. Si Anton nge-PC gue kadang gak boleh ngomong anjir. Yang ngadain teman gue beginian. Jadi nanti kalian udah tau konsepnya kayak gimana, alur kerjanya kayak gimana. Ya kayaknya sih bakal keimplementasi buat cari jalur terpendek. Dan jalur terpendeknya juga itu pakai library gitu sih. Jadi untuk yang raw banget atau buat yang apa ya, buat yang kayak gini mah latihannya mah paling oke nih lo udah ada template-nya. Habis itu buat graf kayak gini gitu. Ada gambarnya terus dibuatin grafnya. Kayak gitu-gitu sih gue gak begitu kebayang kalau contohnya. Ada lagi gak? Ini ada angkatan 21 gak sih iseng-iseng kesini? Jul, lo bagi-bagi linknya kemana aja? 20 doang, 21 Jul. Jul, Buat linknya di-share ke 20 doang apa 21 juga? link apaan? Ini ya? Oh, 20 aja. Ada lagi nggak coy? Kalau pengen jelasin konsep yang lain bisa, tapi mungkin dari segi codingannya mending jangan deh, biar otak lu pada masih sehat. Ayo dong, dibutuh keterbukaannya kawan-kawan. Ya anjir, gue nggak bisa baca pikiran kalian. Ini udah aja bagaimana? Hei, cowos. Gue mikir sendiri. Sok persepsi dulu tah. Kelas responsi A ya. Screenshot pematerian. Dia nyusahin lo. Nih screenshot nih. Ini AB Kang. Itu ya. Nah, kritik syarat. Tadinya tetapin gitu. Apa ya? Ada lagi nggak nih? Apa tadi terlalu cepat atau gimana? Gimana panitia yang mengadakan? Ini Kang udah ditanyain ke ketua pelaksananya,
lagi off kayaknya, tapi mungkin Ketuplatnya siapa? tepatnya ya tadi ya kan, tapi kayaknya emang udah waktunya beres sih kan, kalau jam segini biasanya udah beres gitu, jadi mungkin aja dulu kan sama rasanya. Ditutup dulu aja. Ya, Oke. Stop share screen. Kalau mau gambar-gambar yang tadi nih, gue bisa kirim sih. Gue kirimnya kemana nih? Kirim ke file-filenya, gue kirim kemana? Ke Jaki aja Kang. Ke Jol aja, gue punya kontak Jol. Ya boleh. Bentar ya. Gue save dulu. Oke. Nanti filenya gue kirim, mungkin kalau ada yang mau lihat-lihat bisa minta rekamannya juga sama panitia. Mungkin mohon maaf juga kalau emang bacot. The recording has stopped. Sekian dari gue, mungkin kalau ada